Telah selesai kita kemarin itu membahas tentang pokok-pokok di dalam agama yang wajib kita ketahui itu apa aja. Yang pertama yaitu kita harus berkeyakinan bahwa Allah itu Tuhan itu ada, dan Rasulullah itu adalah nabi yang terakhir diutus, yang mana untuk menyempurnakan kehidupan kita, dan kemudian nabi diberikan mukjizat itu adalah sesuatu yang harus kita yakini. Nah, kemudian kita akan membahas tentang ilmu fikih, yaitu bahas masalah tentang fikih, yaitu suatu ilmu yang membahas tentang perbuatannya manusia, yang mana semua ilmu itu diambil daripada hasil istihad ulama. Karena apa? Karena musannif, yaitu pengarang Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, karena kewajiban pertama bagi seorang muslim itu setelah kita mengetahui bahwa Allah itu ada, bahwa kita mengetahui Allah itu yang mempunyai sifat wajib yang ada 20, terus kemudian sifat mustahilnya apa aja. Itu yang pertama yang harus kita yakini, itu adalah yang telah kita bahas semua yang kemarin-kemarin itu. Nah, kemudian setelah itu gimana kewajiban kita seorang hamba kepada Tuhannya itu apa aja, yang diwajibkan oleh Allah itu apa aja, yang dilarang oleh Allah itu apa aja. Yang pertama ya, karena kalau kita ibadah cuma sekedar ibadah tanpa mengetahui daripada syarat-syaratnya ibadah, atau kewajibannya ibadah, atau perkara yang membatalkan di dalam ibadah. Misal kalau di sini bahas masa wudu, yang mana wudu ini kalau tidak wudu berarti dia sholatnya ya gak sah. Berarti intinya ya, karena musonif mengawali semua ulama fikih itu pasti mengawali di dalam karangan kitabnya itu pertama furudul wudu, karena itu emang yang intinya yaitu emang itu perbuatannya seseorang itu tiap hari itu ya sholat itu ya kon nek kepengin sholatmu diterima, berarti ya kon kudu kenakno ya wuduke. Tapi misalnya kon wuduke gak kena, sing gak sah, kon sing batalno wudu kon lakoni terus sembayang, maka yo secara tidak langsung sembayangmu gak sah, karena sembayang wis inti wis dikatakan as-shalah, dari kata-kata washolah yasiru syiratan, yaitu sholat itu adalah media penyambung antara hamba dengan seseorang, dengan Tuhannya. Jadi kalau tidak ada penyambung antara hamba dan Tuhannya, apa sia-sia lah. Ya sia-sia. Wis engko bahas masalah masalah sholat. Karena apa? Karena ilmu masalah akidah, yaitu yang dinamakan usuluddin, pokoknya agama, yang misalnya kita mengetahui Allah itu esa dan sifat-sifat wajibnya itu adalah itu paling mulianya ilmu secara mutlak. Karena apa? Karena yang dibahas itu karena yaitu Tuhan yang Maha Agung, membahas tentang sifat-sifatnya Tuhan. Karena itu ilmu yang paling mulia itu adalah ilmu tauhid atau ilmu akidah. Nah, kemudian masuk pertama fi furudil wudu, di dalam kewajibannya wudu.
Oke. Bisa, nanya. Nah, furudul wudu sittatun. Kewajiban-kewajiban wudu, kewajiban-kewajibannya wudu itu ada 6. Apa sih fardu itu apa? Yaitu sesuatu yang dituntut oleh syariat yang mana dituntut untuk mengerjakan secara pasti. Jadi kalau kita tidak mengerjakan di antara fardu-fardunya wudu, berarti secara tidak langsung, secara otomatis berarti wudu kita gak sah. Kalau wudu kita gak sah, berarti sholat kita gak sah. Sini ngono ya, full ya. Terus kemudian apa? Wudu. Ya. Wudu itu apa? Allah maksud saya itu membasuh ya, membasuh bagian yang tertentu dengan niat yang khusus. Jadi bukan cuma apa wudu cuma sekedar apa ya, membasuh semua semua apa bagian tubuh, bukan. Ya itu membasuh pada bagian tertentu, tapi apa dengan niat khusus, bukan niat yaitu wudu untuk misalkan untuk apa supaya dingin atau supaya agar apa misalnya apa digawe apa iki misal niat digawe apa tabarut untuk supaya apa iki apa hawane ya panas iki tak gawe wudu ae gak sah karena dengan niat khusus ya iki al awwalu. Adapun fardu wudu yang pertama, ya, yang pertama an-niyatu adalah niat. Niat ya. Jadi kalau anggota wudu sendiri itu ada 4 ya. Yang pertama wajah, kedua tangan, kemudian apa ini kepala, kemudian 2 kaki. Itu apa bagian-bagian wudu yang wajib kita basuh. Tapi kalau kan ada apa ini 6 kan ya. Yang 2 itu yaitu masalah di dalam masalah internal, internal. Jadi cuma yang kedua ini an-niat, yaitu niat yang ada di dalam hati, sama at-tartib, yaitu apa tertib berurutan sesuai dengan fardu-fardunya. Apa niatnya itu apa? Yaitu niat raful hadas, yaitu niat untuk mengangkat hadas atau mengangkat kepada hukumnya hadas, atau eh, atau misalnya karena tujuannya daripada wudhu ini apa? Karena tujuannya wudhu itu adalah untuk untuk mengangkat daripada yang membatalkan wudhu itu kita angkat supaya supaya apa ya? Supaya mengangkat daripada perkara yang membatalkan wudhu diangkat atau dirangkat dengan wudhu. Karena di dalam Islam itu sangat memperhatikan masalah kebersihan. Oleh karena itu sebelum sholat itu kita itu diwajibkan untuk bersih secara zahir dan bersih secara batin. Oleh karena itu Islam mewajibkan sebelum kita yaitu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kita bukan dianjurkan, diwajibkan untuk suci secara zahir, yaitu bagian-bagian ini, bagian-bagian wudu. Ya terus ya kedua yaitu asani. Nah iki tadi apa, kalau niat wudu itu sendiri itu
itu apa? Yaitu bermaksud kepada sesuatu yang mana berbarengan dengan suatu pekerjaan ya. Jadi pokok antum ada niatan ya, ada niatan wudhu ya. Jadi eh, perbuatannya wudhu ini apa? Perbuatannya wudhu ini ya awal perbuatannya itu muktainan berbarengan dengan awal kamu ya wudhu. Jadi ketika awal akan apa membasuh wajah itu tempatnya niat ya, tempatnya niat atau pokok intinya antum bermaksud kepada wudhu, niat kepada wudhu itu sah. Semuanya wis inti. Engko takutnya kalau misalkan misalkan kalau niat iku misalkan ya niat sholat, niat wudhu kabeh iku dadi kudu bareng ambek dadi pas ya takbir ngono. Kayak pokok intinya antum niat ketika ya wudhu iku antum niate apa beda maneh antum niate untuk seger-segeran beda maneh kita niat untuk raful hadas yaitu untuk supaya kita dibolehkan untuk sholat niat wis lah apa tempatnya niat itu apa wa mahalluha al-qalbu tempatnya niat itu di hati jadi antum melafadzkan itu apa sunnah hukumnya melafadzkan niat itu sunnah ya terus mari gitu asani husnul wajhi yang kedua daripada fardhu-fardhunya wudu itu apa husnul wajhi membasuh wajah jadi membasuh semua wajah ya membasuh wajah itu setelah kita niat itu yang pertama itu membasuh wajah ya yang telah kita ketahui semua ya apa wahadu dan batasannya wahadu itu dan batasan daripada membasuh wajah hu itu ya yang ya, kan setelah kita baca di dalam habadik kan kan dhamir kan ya dhamir betul sing marine kudu sing misale awal iku dhamir ya isim dhamir tapi sing tengah-tengah huma humi kan ono huwa kan tapi iki hu iku dhamir ya itu maksudnya ya itu dhamir iki dadi seakan-akan suatu isim atau suatu kalimat yang kembali kembali kepada sebelumnya menunjukkan hal itu betul ya betul batasan itu wis pokok ya dhamir ya engko iki boleh dhamir iki ya di dalam bahasa Arab ya inti ya masih yang akeh justru kon gak ero kembalinya dhamir atau kembalinya ini kemana justru itu bakal iso ya salah fatal banyak lah salah fatal jadi dhamir itu ya inti ya wadu dan batasan daripada usul wajib min mana biti sya'ri roksi min mana biti dari tempat tumbuhnya Sa'ari di tempat tumbuhnya. Enggak, min mana biti. Dari tempat tumbuhnya. Sya'ri roksi. Rambutnya kepala. Rambut kepala sya'run, rambut aroksu kepala. Ila ya. Ila ke
kepada ya sampai apa? Sampai muntahal lihyaini. Ujung daripada jenggot lihyain. Ila muntaha apa? Ujung. Ke Ila muntaha ujung. Atau pucuk ngono ya. Pucuk alihyaini. Iki apa? Apa? Jenggot, ya dagu maksudnya. Ke ujung jenggot. Dagu. Terus main gitu. Yes ya, nanti. Belum. Wis nanti. Fadzakoni dan dagu. Wadzakoni dan dagu tulan adalah panjangnya dagu. Ya. Terus main gitu wa'adhon dan lebarnya minal udhun dari telinga dan ini yang kau nanti apa ngobrol mau emang kon masalah nih. Terus minal udhuni dari telinga ya ilal udhuni sampai ke telinga dan lebarnya dari telinga sampai telinga, betul. Telinga ke telinga. Jadi ini ya. Jadi semua di dalam batasan membasuh wajah itu wajib bagi kita itu untuk membasuh dengan air. Apa? Yang mana batasannya itu berarti manabit yaitu tempat tumbuhnya rambut kepala yaitu apa koriban apa normalnya. Jadi iki bahas masalah apa normal. Jadi kadang ono wong sing sama sekali apa ya gundul ngono wis apa gak tahu tumbuh rambut sama sekali. Pokok koribannya normalnya itu kalau apa panjangnya itu apa? Maksudnya kita wajib basuh itu dari tempat tumbuhnya rambut. Tempat tumbuhnya rambut itu biasa ya gini ya. Sampai dagu gini. Dagu ya. Apa ya? Benengnya apa masuk ya dagu? Dagu ya. Dagu ya sampai dagu gini. Iku apa panjangnya ya. Tapi lek misalnya Februari semua minal udhun dari ke telinga sampai ke telinga yang lain itu kabeh wajib dibasuh ya. Semua wajib dibasuh. Atau iku sakrosi muntariah ini. Belakang ini enggak? Ya mah enggak. Oh, depan. Lah iya enggak tuh depan. Muntariah udhun. Tuh ya. Gak boleh lepas ya? Ya mah? Maksudnya apa lepas ya? Kalau lepas apa yang apa sih bahasanya air mustakmal. Oh mustakmal. Oh engkau itu. Engkau dibahas ya. Siap. Tetapi misalnya mustakmal itu ya beda mana yang bahas masalah banyune gitu. Oh iya. Siap. Enggak masih lepas ya maksudnya. Banyune wong liya ngono. Oh enggak, maksudnya gini kelepas tangannya terus lanjut. Oh gak apa-apa sih. Oh gak apa-apa. Apa-apa. Tadi itu ngene lah set iki terus mayo sing iki diteleke ini gak apa-apa. Pedes ini. Gak apa-apa. Apa-apa. Enggak harus kabeh iya kan. Justru apa wudhunya Rasulullah SAW itu apa hayano. Jadi insya Allah ya qala ba'dul ulama sebagian ulama menganggap bahkan kurang daripada wis pokok kegampangannya lek misalnya saiki kurang dari
satu cedok itu sih ya kurang. Oh, maksudnya lebih sedikit lagi. Rasulullah ya, ya sangat sangat sedikit. Tapi yang ngono ya, kulitnya Rasulullah kan masih halus temen kan ya. Sampai dikatakan bahkan katanya karena sebagian sahabat akan aku tidak pernah menyentuh kulit siapapun lebih halus daripada sutra kecuali kulitnya Rasulullah SAW. Karena sedikit tapi iso digawe iki, maring ngono tangan, maring ngono iki. Apik. Halus, ya saking ya halus ya. Terus maring ngono, as-salis yang ketiga, usul yadaini, membasuh kedua tangan. Usul membasuh al-yadaini, kedua tangan. Ada ini dua tangan. Dua tangan ya, betul. Ya. Ilal mirfaqaini, sampai ke dua siku. Iya. Ya, terus mari gitu. Waalaikumsalam. Udah, ya ta. Ya lihat. Ya. Pak Madul ya, Mo. Coba damu Pak no. Ya, apa? Oh, biar Harim. Ya. Fadil. Yo, Kak, enggak apa-apa. Oh, ngono ta. Ya, Zin. Ini saya. Enggak, aku ya apa ya kaget kok ya tumben biasa kon info biasa.